Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 4 kita melanjutkan pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama, massa M diletakkan di atas meja yang licin. Massa ini dihubungkan ke tali melewati katrol dan menyambungkan ke massa M. Ini adalah M kecil, ini adalah M besarnya. M besarnya digantung. Jarak vertikal massa M ke katrol dengan H. Ini ketinggiannya adalah H. Abaikan massa katrol dan anggap tidak ada gesekan pada katrol. Sudut theta mula-mula adalah theta 0. Hitunglah kecepatan massa M, massa M yang bergeser dari A ke B, saat di M di titik B. Hitunglah juga kecepatan massa M ketika sudut theta sama dengan 0 atau theta 0 sama dengan 0. Kita bahas bersama-sama. Vm-nya berapa? Pada waktu theta sama dengan 0. Benda M kecil bergeser dari A ke B. Maka kalau kita ambil H yang diambil, jarak vertikal katrol dengan meja, untuk M kecil itu mula-mula adalah H. Karena terjadi pergeseran theta 0 ke theta, maka arah vertikalnya ini adalah cos theta, cos theta dan cos theta 0, Maka dengan demikian H itu dibagi dengan cos theta 0, H juga dibagi dengan theta, Itu dikatakan sebagai delta H pada masing-masing posisinya. Kemudian M kecil bergerak mendatar dengan kecepatan V sin theta, Maka dengan demikian untuk Vm pada benda kecilnya nanti itu V-nya itu sama dengan Vm cos theta, Itu yang diinginkan, Vm adalah kecepatan benda M, kemudian theta 0 sudut antara A dan garis normal, theta-nya sudut antara B dengan garis normal. Kita lanjutkan. Benda M mula-mula diam di titik A, kemudian berada di titik B dengan kecepatan kita sebut dengan Vm, Vm atau Vm kecil ya boleh, Vm kecil. Kecepatan massa M saat berada di titik B, maka Vm-nya itu sama dengan kecepatan Vm kecil dikalikan dengan sin theta. Pada gambar tadi V sin theta. Untuk Vm kecil yang mendatar, untuk benda yang mendatar di sini, yang bergerak mendatar pada M kecil menjadi Vm sin theta, itu sama kecepatannya dengan pada Vm-nya. Sehingga persamaannya karena sama, maka Vm sama dengan Vm kecil dikalikan dengan sin theta. Ketika benda M bergerak di titik A ke titik B, dari titik A ke titik B, maka M kecil bergerak dari titik A ke B, maka M bergeser sebesar delta H. Tadi sudah saya katakan H dibagi dengan cos theta, maka delta H adalah H dibagi cos theta 0 dikurangi dengan H dibagi dengan cos theta. Dari sinilah kita bisa melakukan adanya hukum kekekalan energi mekanik karena delta H sudah diketemukan.
Sehingga pada posisi A, EA itu awalnya sama dengan 0, artinya benda M kecil belum berpindah, ya, belum dilepaskan, maka semuanya sama dengan 0. Kita lihat pada posisi B, maka energi mekanik pada B yang bergerak adalah M kecil dengan M. Nah, kemudian pada M itu memiliki pergeseran sebesar delta H, maka EKM kecil ditambah dengan EKM ditambah dengan EPM, ya. Persamaannya menjadi, ya, setengah M kecil VM kecil kuadrat ditambah setengah M VM kuadrat dikurangi MG delta H, ya. Ini yang kita inginkan di sini, ya. Kemudian persamaannya dimasukkan pada nilai VM, ya, dimasukkan ke dalam VM kuadrat, sehingga, ya, nah, kemudian di sini juga dimasukkan setengah, ya, M kecil VM kecil kuadrat ditambah setengah M, ya, ini diganti menjadi VM kecil sin theta kuadrat dikurangi MG dikalikan H dibagi cos theta 0 dikurangi H dibagi cos theta, berasal dari nilai H di sini. Kemudian antara posisi A dan posisi B memiliki energi mekanik yang sama, ya. Pada setiap titik yang dilewati benda memiliki energi yang sama, energi mekanik yang sama, sehingga, ya, kita ambil, kita kumpulkan faktornya, setengah VM kecil kuadrat dikalikan dengan M ditambah M kecil ditambah M sin kuadrat theta dikurangi MG dikalikan H dibagi cos theta 0 dikurangi H dibagi dengan cos theta. Ini adalah energi mekanik pada posisi B. Nah, kemudian hukum kekekalan energi mekaniknya, posisi A dan posisi B sama pada waktu energi mekaniknya, ya. Sehingga energi mekanik A atau yang awal sama dengan energi mekanik B sama dengan 0. Karena energi awalnya sama dengan 0, maka setengah VM kecil kuadrat dikalikan M kecil ditambah M sin kuadrat theta dikurangi MG dikalikan H dibagi cos theta 0 dikurangi H dibagi cos theta sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 2, kemudian dipindah ke ruas kanan, ya, menjadi positif, maka VM kuadrat V kecil VM kecil kuadrat dikalikan dengan M kecil ditambah M sin kuadrat theta itu sama dengan 2 MG dikalikan H dikurangi dibagi dengan cos theta 0 dikurangi H dibagi cos theta, ya. Maka kita inginkan faktornya menjadi, ya, VM-nya sama dengan berapa? Faktor yang kita inginkan berapakah VM-nya? Ya, maka kita ambil menjadi, ya, VM kecil itu sama dengan akar dari 2 MGH dibagi M kecil ditambah M sin kuadrat theta dikalikan dengan 1 dibagi cos, ya, cos theta 0 dikurangi 1 dibagi cos theta. Ini adalah kecepatan yang diinginkan sesuai dengan permintaan soal. Berapakah VM kecilnya? Inilah yang diinginkannya, ya. Sebesar akar dari 2M GH dibagi M ditambah M kecil ditambah M sin kuadrat theta dikalikan 1 dibagi cos theta 0 dikurangi 1 dibagi cos theta, ya. Pertanyaan berikutnya, berapakah VM kecilnya? Berapakah VM kecilnya pada waktu theta sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian ini sama dengan 0 berarti 1, kan itu, ya. Maka dengan demikian, ya, ini menghasilkan 1, sehingga VM kecil pada waktu theta sama dengan 0 adalah akar dari 2 MG dibagi M kecil ditambah M sin kuadrat theta dikalikan 1 dibagi cos theta 0
dikurangi dengan 1. Inilah yang kita inginkan, dua permintaan soal kita bisa memenuhinya pada waktu energi mekanik B sama dengan 0 karena energi pada posisi A adalah sama dengan 0. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah kotak dengan tertutup dan terbuka. Sebuah kotak dengan tertutup dan terbuka bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian hujan turun vertikal sehingga kotak berisi air. Selama air mengisi kotak, apa yang terjadi? Bertambah, berkurang, tetap atau tetap dengan A. Laju konstan dan isinya, B. Momentum kotak dan isinya, C. Energi kotak dan isinya. Jadi kita disuruh mengambil gimana pada waktu laju konstan dan isinya pada waktu hujan turun vertikal. Yang A, kita lihat laju konstan dan isinya. Jadi pada waktu laju konstan dan isinya, pada waktu berisi air dengan hujan vertikal, maka laju konstan dan isinya berkurang. Logikanya demikian, karena apa? Kotaknya berisi penuh, penuh air tanpa penambahan massa air pada kotak. Jadi kalau sudah penuh kotaknya, maka airnya melimpah, jadi isi kotaknya itu tetap, maka lajunya berkurang. Penambahan massa pada kotak akan memperlambat gerak kotaknya. Yang B, momentum kotak dan isinya. Maka dengan demikian, kalau laju konstannya berkurang, maka karena momentum kotak dan isinya tetap, karena resultan gaya luar yang bekerja, maka sama dengan 0. Artinya ini juga bersifat tetap pada waktu laju konstannya dengan penuh isi air, maka kecepatannya juga tetap Yang tadinya sebelum berisi kotaknya itu melaju lebih besar, setelah berisi maka kecepatannya berkurang, tetapi tetap sama kecepatannya. Itu. Maka dikatakan momentum kotak dan isinya sama dengan 0. Energi kotak dan isinya ini sudah diketahui sama dengan 0, maka energi kotak dan isinya akan berkurang karena tumbukan antara air dengan kotak tidak elastis. Berkurang karena sebelum berisi air dengan sesudah berisi air itu kecepatannya berkurang. Inilah salah satu penjelasan yang diinginkan untuk mengetahui percepatan sebuah benda karena ada pengaruh dari lingkungannya. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah kotak dengan tertutup dan terbuka bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian hujan turun vertikal sehingga kotak berisi air. Selagi kotak terisi penuh dan hujan berhenti, bagian bawah kotak dilubangi air, sehingga air keluar dari kotak. Apakah yang terjadi? Bertambah, berkurang, atau tetap dengan laju konstan dan isinya? Kemudian momentum kotak dan isinya, energi kotak dan isinya. Apakah yang terjadi? Laju konstan dan isinya. Karena sudah dilubangi, maka laju pada kotaknya itu bertambah karena ada pengurangan air. Jadi sudah dilubangi, airnya keluar, maka lajunya bertambah. Pengurangan massa pada kotak akan mendorong kotak. Berarti ada dorongannya lebih kuat, maka bertambah momentum. Momentum kotak dan isinya. Gaya dorong yang diberikan ini pada laju konstan, pada kotak itu menyebabkan
terjadinya gaya internal. Kenapa? Air yang keluar itu mendorong kotak untuk menghasilkan kecepatan yang lebih besar. Oleh karena itu, momentum total bersifat kekal karena ada gaya internal yang terjadi pada air yang keluar. Ya, momentum sistem kekal, maka momentum air yang keluar ditambah dengan kotak yang berisi air. Ya, jadi momentum kotak dan isinya juga berkurang karena laju konstannya ya akan bertambah. Maka dengan demikian momentum kotak dan isinya berkurang karena adanya massa air yang keluar. Kemudian yang terakhir, energi kotak dan isinya, karena ini ada gaya internal dari keluarnya air, momentumnya juga kekal, energi kinetiknya juga kekal. Maka energinya akan berkurang karena sebagian energi kinetiknya dipakai untuk energi kinetik air yang keluar. Bisa dipahami ya seperti ini. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 3 dan keseluruhannya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami dan selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.